Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menggabungkan kelas 4 dan kelas 5 menjadi satu kelas. Dikarenakan kelas 4 Ibu Ika tidak bisa hadir karena Ibu Ika sedang sakit. Jadi kelas Ibu Ika Ibu gabung dengan kelas Ibu ya. Udah siap untuk belajar semuanya? Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, semuanya kita akan baca doa. Semua siap? Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, baik semuanya. Kita bagi dua kelompok. Di sini kelas 5, di sini kelas 4. Oke. Semuanya paham? Hari ini pelajarannya tentang PKN. Kelas 4, Ibu Ika tolong buka buku pelajaran PKN-nya, Nak ya. Yang kelas 5 PKN juga dibuka. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan di kelas 5, Ibu akan menjelaskan kelas 4 dulu. Kelas 5 buka halaman 105 tentang NKRI. Lanjutkan yang kemarin ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan di kelas 4. Sudah buka halaman 105-nya? Oke. Nah, di sini tentang hari ini kita belajar tentang PKN, tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan kecamatan. Paham? Di sini tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, sudah paham semua hari ini tentang apa? Coba diulangi. Oke, baik. Lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang itu ya. Lembaga-lembaga pemerintahan desa adalah struktur kelembagaan yang mengelola pemerintah di tingkat desa. Lembaga ini meliputi pemerintah desa atau kepala desa dan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, serta berbagai lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Paham sampai sini? Kita membahas tentang struktur apa? Desa dan apa? Kecamatan. Oke. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang lembaga pemerintahan desa. Nah, di sini ada beberapa yang ada struktur pemerintahan desa ya, Nak. 1. Kepala desa. Nah, kepala desa sebagai apa coba di sini? Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Jadi, kepala desa bertanggung jawab untuk apa? Untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Yang kedua, ada perangkat desa. Perangkat desa di sini fungsinya untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan kembali. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Siapa yang bisa mencontohkan dari LKD? Apa itu LKD? Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, di sini yang terdiri dari LKD itu apa aja? Ayo, ada yang tahu? Seperti di perumahan kita ada RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Linmas. Masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, di sini tujuannya untuk apa, Nak? Tujuan adanya kelembagaan desa yaitu pengembangan tugas dan fungsi pemerintah desa untuk membantu kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan program kerja. Nah, begitu. Itu yang ada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan desa. Paham ya sampai sini? Coba sekarang kita bahas lagi tentang susunan pemerintahan dalam apa? Yang tadi kan ada desa, sekarang kecamatan. Nah, kita bahas tentang kecamatan. Yang kedua tentang instansi pemerintahan di tingkat kecamatan adalah kecamatan yang dipimpin oleh camat.
Camat untuk apa? Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Paham sampai sini tentang pemerintah di tingkat kecamatan? Oke, paham. Bu lanjutkan kembali. Nah, di sini ada struktur organisasi kecamatan. Struktur organisasi kecamatan termasuk satu, camat. Camat itu fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Camat yaitu apa? Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di wilayahnya. Oke, selanjutnya habis ada camat ada apa lagi ya? Sekretaris kecamatan atau asisten camat. Itu bertanggung jawab untuk apa mereka? Bertanggung jawab atas urusan administrasi dan perencanaan di kecamatan. Selanjutnya ada lagi bagian subbagian. Subbagian ini membantu sekretaris tadi untuk di kecamatan dalam urusan perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum. Selanjutnya ada lagi di bawah tingkatannya strukturnya seksi-seksi. Seksi-seksi membantu camat dalam urusan pemerintahan umum, pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik. Paham ya sampai sini? Setelah itu ada lagi penyelenggaraan urusan pemerintah umum, pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengordinasian ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan urusan pemerintah, dan pembinaan pengawasan terhadap desa dan kelurahan. Nah, sampai sini ada dua ya nak, lembaga-lembaga yang ada yang ibu ketahui hari ini. Kita pelajari tentang apa? Lembaga atau struktur di bagian kecamatan dan bagian desa. Paham ya sampai sini? Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang mau menanyakan, kita lanjut lagi di halaman sebelahnya, halaman 106. Di halaman 106 itu ada soal-soal. Nah, kalian isi dulu di situ. Soal-soal situ yang terkait dengan yang ibu sudah jelaskan tadi. Oke, baik. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Jangan ribut, jangan berisik, ibu akan menjelaskan untuk di kelas 5. Oke, baik. Anak-anak kelas 5, sekarang ibu akan menjelaskan tentang apa? Yang kemarin pelajarannya apa? PKN? Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi persingkatan dari itu apa nak? NKRI. Masih ingat nggak tentang NKRI kemarin yang telah ibu anuin? Ibu jelaskan. Oke, baik, kita ulangi lagi ya. Buka halaman 97. Sebelum itu kalian melihat ibu akan menjelaskan. Nah, di sini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, negara NKRI itu adalah negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki sistem pemerintahan Republik Indonesia. Nah, di sini NKRI merupakan bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan, kedaulatan, dan kesejahteraan. Paham sampai sini? NKRI? Apa tadi NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali. Awal berdirinya NKRI, siapa yang tahu? Awal berdirinya NKRI itu apa? Ditandai dengan apa? Pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi itu pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Oke, baik, 17 Agustus tahunnya 1945. Paham ya sampai sini? Jadi kalau ada soal nanti kapan berdirinya NKRI ditandai dengan apa, kalian bisa menjawab ya nak. Oke, baik. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, yaitu disebut provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang
Peraturan 1945 pasal 18 ayat 1. Paham sampai sini? Jadi apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Ayo. Mereka dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, sampai sini paham? Sambil dibaca juga di halaman yang Ibu sebutkan tadi. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang bertanggung jawab menjaga NKRI? Ayo, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga NKRI ini di Indonesia ini, Nak? Oke, baik. Jawabannya apa, yo? Siapa yang tahu? Semua warga Indonesia. Jadi kita semua yang ada di Indonesia ini berkewajiban menjaga NKRI. Nah, bagaimana cara kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam membangun NKRI? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dengan jawaban itu? Bagaimana sih caranya kita ngikut andil dalam membangun NKRI kita ini? Ayo, siapa yang tahu? Oke, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. 1, apa lagi? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dan ikut serta dalam pembangunan negara. Oke, baik. Paham sampai sini? Nah, kelas 5, tolong kerjakan di halaman sebelahnya tentang NKRI. Ada pertanyaan di situ, dijawab, Ibu kasih waktu 10 menit. Baik. Gimana kelas 4? Sudah selesai soalnya? Kita tunggu sambil menunggu kelas 5. Ya. Dikit lagi ya. Ayo kelas 5 mulai. Sambil menunggu, sambil dikerjakan dengan benar, dibaca yang benar pertanyaannya. Baik, sudah semua ya? Sudah 10 menit? Ya, udah ya. Jadi soal-soal tadi dikumpulkan dan Ibu akan menanyakan. Ada kelas 4 tadi materi tentang kecamatan, struktur kecamatan dan apa tadi? Dengan apa? Struktur kecamatan dan lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Yang satu tentang NKRI. Berarti semua kita yang ada di kelas ini wajib menjaga NKRI. Termasuk kelas 4 juga, walaupun belum belajar ini kalian sudah mengetahui. Berarti NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Jadi sama-sama untuk menjaganya. Kapan-kapan nanti kita main aja Ibu Ika ke kelurahan desa kita, kan ada di sini, ada kantor desa namanya. Kita lihat strukturnya di sana. Oke? Nah, kelas 5 juga hafalkan NKRI itu ya. Nah, untuk selanjutnya siap-siap kita mau pulang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.